Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almir Zahran Triadi, NIM 40. Di sini saya akan berpraktikum tentang hukum Ohm 1. Nah, yang pertama adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah dapat mengetahui hubungan antara tegangan dan arus dalam kurung hukum Ohm. Yang kedua, dapat memahami rangkaian yang dilakukan pada praktikum hukum Ohm 1. Yang ketiga, dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan suatu kawat penghantar. Nah, hipotesis dari tujuan yang pertama, jadi setelah kita melakukan praktikum hukum ini, kita dapat menentukan bahwa kuat arus pada kawat logam sebanding dengan beda potensial tegangan yang diberikan. Nah, kalau hipotesis dari tujuan yang kedua, jadi dalam rangkaian kita mengetahui bahwa kuat arus itu digunakan rangkaian seri dan untuk mengukur tegangan digunakan rangkaian paralel. Nah, pada hipotesis untuk tujuan yang ketiga, jadi setelah praktikum ini kita mengetahui bahwa hambatan yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda pada suatu kawat rangkaian. Nah, untuk alat dan bahan praktikum hukum Ohm 1 ini, yang pertama ada satu catu daya, satu saklar, satu pol, satu jalur, kabel penghubung secukupnya, resistor 50 ohm watt satu buah, resistor 100 ohm watt satu buah, dan multimeter digital 2 buah. Nah, untuk variabel-variabel yang digunakan, variabel ada 3, tetap, bebas, dan terikat. Nah, yang tetap adalah multimeter dan kabel yang digunakan. Yang kedua, bebasnya yaitu hambatan karena bisa diubah-ubah, dan yang ketiga terikatnya itu volt dan ampere karena ketika hambatannya diganti maka hasilnya akan berbeda dan itu membuatnya menjadi terikat. Selanjutnya adalah langkah kerja dari praktikum hukum Ohm 1 ini. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti multimeter, resistor, kabel penghubung, juga catu daya. Nah, yang kedua, rangkailah voltmeter secara paralel dan ampermeter secara seri dan hubungkan ke catu daya pada arus DC atau arus searah. Nah, yang ketiga, mengatur voltage di catu daya dan menekan saklar catu daya agar catu daya dalam kondisi on atau hidup. Nah, yang keempat, amati arus listrik dan amati tegangan yang terukur pada multimeter. Nah, yang kelima, lakukan 2 kali dengan mengubah resistor 50 dan 100 ohm. Dan berikut adalah rangkaian dasar praktikum hukum Ohm 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almir Zahran Triadi, NIM 40, dan saya kali ini akan praktikum hukum Ohm 2. Nah, dalam praktikum hukum Ohm 2 ini, seperti kita ketahui bahwa untuk menghasilkan arus dalam rangkaian listrik, kita membutuhkan perangkat seperti baterai atau generator listrik yang mengubah satu jenis energi kimia, baik itu kimia, mekanik, cahaya, atau yang lainnya menjadi energi listrik. Nah, perangkat seperti itu disebut sumber gaya gerak listrik atau GGL. Dan pada praktikum hukum 2 ini sangat berhubungan dengan gaya gerak listrik. Nah, yang pertama tujuannya. Tujuan dari praktikum hukum Ohm ini, yang pertama adalah mahasiswa dapat mengetahui hambatan dalam baterai. Nah, yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, yang ketiga, mahasiswa dapat lebih memahami tentang gaya gerak listrik yang terjadi pada hukum Ohm 2 ini. Untuk hipotesis dari tujuannya, yang pertama, hipotesisnya itu bahwa hambatan dalam baterai itu berbanding terbalik dengan arus listrik yang mengalir. Yang kedua, kita dapat mengetahui hasil tegangan dan arus jika digunakan rangkaian seri dan rangkaian paralel pada baterai. Nah, untuk yang ketiga, jadi kita dapat mengetahui
kenapa gaya gerak listrik berhubungan dengan praktikum hukum Ohm 2 ini. Bahan yang digunakan dalam praktikum Ohm 2 ini, yang pertama adalah baterai ukuran D 2 buah, pemegang baterai 2 buah, saklar 1 volt 1 jalur 1 buah, lampu 2,5 volt 1 buah, multimeter digital 2 buah, capit buaya 4 buah, dan kabel penghubung sebanyak 8 buah. Nah, dalam praktikum hukum Ohm 2 ini, variabel-variabelnya ada 3, yaitu variabel bebas, tetap, dan terikat. Nah, variabel tetapnya itu adalah baterai dan jenis kabel yang digunakan. Nah, variabel bebasnya adalah rangkaian, yaitu rangkaian seri atau rangkaian paralel. Nah, yang ketiga, variabel terikatnya adalah voltage atau tegangan, ampere atau kuat arus, hambatan, dan GGL atau gaya gerak listrik. Nah, langkah kerja pada praktikum hukum Ohm 2 ini, yang pertama seperti biasa, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang kedua, gunakan satu baterai, kemudian rangkailah dari saklar, kemudian lampu secara seri dan paralel seperti hukum Ohm 1. Nah, yang ketiga, kemudian lakukan percobaan dengan 2 buah baterai, kemudian susun secara seri. Nah, yang keempat, lakukan percobaan dengan 2 buah baterai, kemudian susun secara paralel. Dan berikut adalah rangkaian yang digunakan pada hukum Ohm 2 ini.